Terus kalau dilakukan pelebaran jalan udah nggak mungkin Nggak juga mungkin. Kota Bogor Iya. itu. Memang harus ada terobosan public transportasi itu, Kang. Setelah 2 bulan ini saya turun ya, itu memang Tanah Sareal itu masih banyak wilayah yang belum tersentuh, Kang. Ya saya mendapatkan banyak privilege lah sebagai anak Kang Hamis Suganda itu ya. Iya, iya. Ya dengan nama besar itu ya Betul. memang. Dan di Bogor terkenal juga. Iya, itu jadi ya sekaligus ini juga sih sekaligus kadang-kadang beban juga ya nama besar orang tua ya. namanya orang tua tuh akhirnya kemudian sering inilah apa dibandingkan gitu kan, sering dibandingkan, kemudian tidak sehebat bapak gitu kan ya. Terus akhirnya ya itu sempat bikin ini juga lah, pressure juga. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Kali ini sudah hadir di studio Tribun News Bogor, pengusaha muda, politisi juga yang juga rider nih. Siapa dia? Kang Erik Irawan Suganda. Halo Kang. Halo Kang Widi. Apa kabar? Lama nggak ketemu ya? Iya, Alhamdulillah. 20 tahun lebih. Sehat Gila. ya? Alhamdulillah Kang. Kang, makasih ya sudah hadir ya Sami-sami. Senang bisa di sini. studio Tribun Bogor. Mm-mm. Sebelum kita ngobrolin yang berat-berat nih, Iya. saya pengen tahu dulu nih Tribuners nih sebutan buat pemirsa kita. Iya. Kang, kiprah Akang dulu kan di SD Pengadilan ya, awal-awal SD Pengadilan, kuliah ke California. Terus gimana sih ceritanya itu teh? Iya nih Kang Widi ya. Saya memang sejak lahir kan di Bogor. Oke. Ya kan, terus sekolah Asli juga- Bogor lah ya. Asli lah, saya lahir Bogor. Terus sekolah juga dari SD sampai SMA kan di Bogor. Ya. Ya alhamdulillah ya, saya dapat kesempatan lah dari orang tua setelah lulus SMA itu kuliah di Amerika gitu. S1-nya di Amerika ya? Iya, S1 sampai S2 saya di Amerika. S1 sampai S2 di Amerika. Apa tuh Kang, ambil apa Kang? Ekonomi kan? Ekonomi. Ekonomi manajemen. California ya? Di California. Oke. Tepatnya kotanya San Diego. San Diego. San Diego itu sebuah kota di California di ujung dia dekat sama Meksiko sih. Oke. Dekat sama Meksiko. Jadi kota pantai lah San Diego itu ya. Jadi Tahun berapa itu Kang? tahun 89 saya lulus SMA dari SMA Regina Pacis. Kemudian saya langsung nerusin ke sana. Langsung ke sana. S1 terus langsung nyelesain sampai S2. Sampai S2 ya? Sampai S2. S1 nggak pulang lagi, langsung nerusin S2? Langsung S2. Oke. Masih di bidang ekonomi ya? Masih. Jadi S1-nya saya di bidang manajemen. Oke. Terus di S2-nya saya ngambil marketing. Fokus di marketing. Di kampus yang sama ya? Di kampus yang sama. Kampus yang sama. Kemudian memutuskan setelah kembali S2, langsung memutuskan untuk berusaha ya? Menjadi pengusaha? Setelah itu saya pulang. Oke. Terus saya kerja dulu. Oh, sempat kerja dulu. Kerja di salah satu perusahaan minyak lah ya. Oke. Saya nggak usah sebutin. Saya kerja 2 tahun di situ. Saya kerja di bagian finance. Terus setelah itu ya saya ditarik ini sama perusahaan keluarga. Karena memang background orang tua emang dari Keluarga itu kan pebisnis semua. Iya, pebisnis semua ya. Jadi ceritanya tuh pulang dari Amerika saya suruh magang dulu lah gitu sama gitu ya, sama orang tua ya. Orang tua suruh magang dulu. Nah, setelah 2 tahun akhirnya saya ditarik. Oke. Udah suruh nerusin perusahaan keluarga itu sampai sekarang. sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan sempat meneruskan S3 juga ya. Sempat Kang. S3 Baru ya? itu baru kemarin. Baru lulus ya? Baru kemarin. Ngambil apa S3-nya? Saya marketing juga. Berarti doktor ya? Dokter marketing. Udah S3. Oke. Kang Akang kan dari keluarga pengusaha yang sekarang justru keluarga pengusaha sukses lah ya untuk Bogor ya, terkenal lah. Orang tua Pak Aang Suganda kan. Suganda, ya. Pengusaha sukses yang kemudian nyebur ke jadi politisi Iya, kan, iya. dan bahkan menjadi bupati Kuningan ya, 2 periode, kemudian dilanjutkan oleh ibu ya, Iya. 2 periode. Nah,
Akang pun juga memiliki jejak yang sama ya, pada akhirnya masuk ke dunia politis. Apa sih Kang pertimbangannya? Jadi gini Kang ya, keluarga saya itu memang ininya bisnis. Oke. Cuman kayaknya gen politiknya juga kencang di keluarga Kencang ya? saya tuh. Iya, karena ayah kan bupati ya. Iya. Ayah itu kan dulunya kan bisnismen juga. Iya, sama bisnis kan? sama. Betul, Dia selama bisnis. 40 tahun bisnis. Terus Di properti ya? Di ini kontraktor ya? iya di kontraktor, terus Kontraktor, kan? properti juga Iya, gitu ya. Terus setelah 40 tahun bisnis ke politik gitu. Oke. Politik. Terus dari ibu juga kan politik juga. Itu oke. kan dulu ada Pak Agus Utara, Bupati Iya, iya, Bogor, itu kan kakaknya ibu. Oh, itu masih ada hubungan saudara Terus ya? Kang Dede Yusuf itu kan sepupu gitu kan. Jadi oke. Berarti jadi memang keluarga itu ya? jadi memang ada Iya, politik-politikannya gitu. ada garis ya, ada keturunan juga ya di keluarga itu ya. Jadi terus keluarga kita tuh senang organisasi gitu Kang. Jadi saya tuh dari SMA, SMP, SMA tuh senang organisasi, dari mulai OSIS yang gitu-gitu. Terus setelah lulus juga saya di Amerika jadi ketua Persatuan Mahasiswa Amerika yang ada di kota San Diego. Dan oke. Jadi senang aja gitu, senang organisasi. Nah, Dan akhirnya itu terbawa terus ya? terbawa terus, akhirnya ke politik gitu. Ya akhirnya ya gitu deh, ngikut jejak orang tua lah gitu. Nah, Kang Erik pernah jadi dosen juga loh gini-gini ya? Bener ya? Bukan pernah Kang, memang saya dosen sekarang. Sampai sekarang Sampai masih? sekarang saya dosen. Oke. Jadi saya kan ketua Kadin Kang. Saya kan ketua Kadin. Awalnya tuh saya sering disuruh jadi narsum. Oke. Ya narsum di seminar kewirausahaan, ya kan, seminar kepemimpinan, yang gitu-gitu tuh. Saya sering diundang ke IPB, ke Unpad, kesatuan gitu. Iya. Nah, akhirnya suatu ketika saya ditawarin sama Pak Rektor Pakuan waktu itu, Pak Iya, Bibin Pak ya. Bibin ya. Kang Erik coba aja nyobain tuh jadi dosen aja. Saya bilang. Oh gitu. Tapi masih di Kadin ya? Masih, Oke. masih. Jadi saya beberapa kali ngisi di situ kan. Terus Pak Bibin, saya kan belum tahu ngajar tuh gimana. Saya bilang gitu, cobain aja, dibilang gitu. Cobain. Nah terus ya dari 2018 sampai sekarang saya udah jadi dosen tetap di Dosen Pakuan, di Pakuan ya? di FEB ya, Oh, Fakultas Ekonomi Fakultas dan Ekonomi Bisnis. Bisnis ya. Gimana rasanya Kang menjadi pengusaha, politisi, dan sekarang juga bergelut di dosen? Paket lengkap ya. Iya, pakai lengkap. Perbedaan dunia ini kan berbeda nih. Iya. Jadi gimana ya? Saya tuh tadinya awalnya waktu ngedosen itu sebenarnya pengen berbagi aja Kang. Jadi saya itu kan praktisi ya, Oke. praktisi murni lah. Saya ingin sharing aja gitu tadinya, bahwa sebetulnya situasi di luar tuh kayak gini loh, situasi perekonomian, situasi bisnis gitu kan. Ya macam-macam lah, dari hal misalnya kita berurusan dengan perbankan gitu kan, kemudian kita ngurus izin yang gitu-gitu kan, terus yang sifatnya kegiatan sehari-hari lah gitu, berhadapan dengan karyawan gitu kan. Nah itu kan, nah saya mencoba mengkombainkan dengan ilmu pengetahuan yang ada di kampus gitu, bahwa kadang-kadang di luar tuh nggak sama loh dengan apa textbook ya, artinya ya saya sebenarnya banyak cerita itu aja sih, banyak sharing aja gitu. Jadi dan kayaknya mahasiswa senang gitu, mahasiswa senang kalau saya cerita. Saya ceritain lah waktu saya awal membuat sebuah project gitu, ya kan, dari mulai awal membeli lahan, kemudian mengurus izin dan sebagainya, kemudian bertemu dengan berbagai macam rintangan, hambatan, masalah gitu ya, senang juga mereka. Kang Widi, saya tahu kan dulu saya bangun Pasar Anyar kan? Iya kan? betul. Di mana tahun 98 itu 98. pas Krismon gitu Iya. kita berhadapan dengan masalah. Ya saya banyak sharing itu aja sih sama mahasiswa. Kang, tapi artinya sebagai dosen tetap juga masih bisa membagi waktu terhadap posisi Akang sebagai pengusaha juga. Bisa, kan? Sekarang mulai menjadi di politisi. Bisa. Bicara soal Akang di politik nih,
kan sudah beberapa kali juga ya, Akang pernah nyoba di sebagai calon wakil wali kota, Iya, ya betul, kan, pernah di DPRD provinsi juga. Iya, Nah sekarang mencoba di sebagai DPRD kota ya, DPRD Kang, ya, kota, iya. di Dapil Tanah Tanah Sareal. Sareal, iya. Eh, apa Kang yang membuat Akang akhirnya terus tetap eksis di politis? Pertama karena memang ya itu tadi ya, ibaratnya udah senang berorganisasi, kemudian senang bermasyarakat gitu ya. Dari Terus keluarga juga memang terus ada ya ada seperti darah itu ya. Terus yang agak bukan klise, tapi memang saya ini kan lahir di Bogor ya. Oke. Saya cinta Bogor gitu. Saya sangat mencintai Bogor dan saya ingin berbuat sesuatu lah ya untuk kemajuan kota Bogor ini gitu ya. Dan saya melihat salah satu saluran yang bisa dilakukan yaitu melalui partai politik lah. Partai politik. Jadi saya ingin berkiprah di legislatif ya. Kebetulan saya kan memang tinggalnya di daerah Hurjaya situ kan. Hurjaya itu kan masuknya ke Tanah Sareal ya. Sareal, ya. Jadi saya memang saya kecil itu besar di daerah situ gitu Kang. Saya besarnya itu di daerah Cimanggu, Kebun Pedes, tempat saya main tuh Pondok Rumput, dulu main sepeda di situ kan. Terus saya kecil tuh sangat sering main di gor gitu kan. Itu kan Tanah Sareal semua lah ya. Dan kalau kita lihat Tanah Sareal itu kan sampai ke Jalan Baru, sampai ke Salabenda itu kan ya. Jadi ya saya ingin berbuat sesuatu lah di sisa usia saya ini yang udah nggak muda lagi sih sebenarnya Kang. Untuk ya pembangunan di Kota Bogor lah gitu. Bicara soal pembangunan kan Akang orang asli Bogor ya. Iya. Tahu persis dari zamannya dulu Kota Bogor ya, dari mulai zaman wali kota ke wali kota kan seperti itu. Nah, sampai saat ini Kang Erik mengcapture apa yang masih kurang di Kota Bogor? Apa yang sudah dilaksanakan tapi apa yang menurut Kang Erik kayaknya masih harus PR yang harus dilakukan tuh seperti ini atau pemerintahan yang sekarang? Iya. Nah ini menarik nih Kang Widi nih. Kebetulan saya sebagai pengusaha itu kan sering berinteraksi ya sama birokrat itu ya. Iya. Bogor itu dari dulu kan birokratnya itu kan ini ya murni PNS gitu ya, yang dari dalam gitu ya. Itu saya merasakan zaman beberapa kali wali kota gitu, saya sering-sering inilah di mana ya bukan ini ya, maksudnya sama aja gitu kalau zaman dulu dari mulai zamannya siapa tuh Pak Edi Gunardi, Pak Iswara, itu kan semua itu kan dari birokrat ya. Iya. Nah ini kan sejak zamannya Kang Bima ini kan sudah dari politisi masuk ya. Mulai politisasi ini. Saya melihatnya sih positif lah ya, positif. Jadi artinya Kang Bima melakukan beberapa gebrakan lah di Kota Bogor ini. Ya saya sih menyambutnya baik lah, positif ya. Cuman benar kata Kang Widi ya, masih banyak yang harus dibereskan sih ya di Kota Bogor ini ya, terutama kan transportasi ya. Nah, ya, transportasi betul. Ya kemudian pengangguran itu juga menjadi masalah yang sangat inilah di Bogor sangat penting. Kemudian juga kemiskinan juga ya, masalah kemiskinan, daerah kumuh dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sih sebetulnya ya PR-PR yang harus diperbaiki Kota Bogor ini ya. Dari kacamata Akang sebagai pengusaha kan tentu bisa mengcapture juga untuk urusan transportasi ya. Iya. Katanya apalagi Akang juga punya pengalaman kuliah di luar negeri segala macam. Sebenarnya harus diapakan dengan transportasi di Kota Bogor, apalagi akan ada wacana untuk menggantikan angkot menjadi tram kan seperti itu. Kira-kira menjawab persoalan kemacetan atau tidak sih Kang menurut Akang? Ya jadi gini ya. Kalau menurut saya memang Bogor ini kan udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kalau dari segi wilayah, jalan, luasnya juga cuma segitu-gitunya gitu. Tidak bertambah kan? Nggak ada bertambah. Terus kalau dilakukan pelebaran jalan udah nggak mungkin juga Kota Bogor itu. Memang harus ada terobosan public transportasi itu Kang. Jadi memang istilahnya kalau ada bus-bus yang gede gitu, terus kemudian ada tram di tengah kota atau skyway yang gitu ya. Saya pikir itu memang solusi ya. Memang kelihatannya sih agak
ambisius gitu ya, dan kelihatan orang apa mungkin gitu. Mungkin nggak sih gitu Mungkin ya, nggak gitu, sih karena gitu, tempatnya udah kecil kayak gitu ya. karena memang terus dananya juga dari mana gitu Iya. ya. Tapi saya pikir kalau kita nggak berpikir ke situ juga agak sulit ya, Kota Bogor nggak ada terobosan ke situ. Jadi memang ya harus ada terobosan seperti itu. Jadi kalau mengurangi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Ya, itu salah satu solusi sih. Bagaimana? Ya dengan menyediakan transportasi lokal yang memang mumpuni ya, artinya nyaman, aman, kemudian mudah ya itu. Jadi memang itu sih PR-nya buat kita tuh. Artinya bahwa nanti ketika misalkan Kang Erik berkantor di Jalan Pemuda ya di 2024 nanti, mungkin ini juga bisa didorong ya persoalan transportasi ini. Iya. Karena sampai sekarang kan kita tahu sendiri julukan Kota Bogor kota sejuta angkot itu kan masih belum hilang ya, dan seperti itu, dan mungkin tugasnya Kang Erik dan teman-teman kan pada akhirnya untuk bisa mewujudkan itu semua, karena eksekutif tidak mungkin bisa berbuat tanpa dukungan legislatif kan, seperti itu. Nah pertanyaannya Kang, bicara soal tanah Srel sendiri nih, ya kan, dari kacamata Akang sebagai dapil yang nanti Akang akan harus perjuangkan kan. Apa yang akan temukan nih sekarang nih ketika udah sering turun ke lapangan, ngelihat masyarakat, teman-teman atau warga di Tanah Sareal khususnya kan sebagai dapilnya Akang. Kan sebagian masih perbatasan tuh. Iya, ya kan? betul. Ya kan? Beda dengan di tengah kota loh ya. Nah, ada gak Akang ngelihat ketimpangan pembangunan ataupun dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan? Ada Kang Widi. Jadi setelah 2 bulan ini saya turun ya, itu memang Tanah Sareal itu masih banyak wilayah yang belum tersentuh Kang. Ya, jadi itu kan luas memang ya. Luas ya, perbatasan ya. Ya dari Kayu Manis, Mekarwangi ya, itu di Salabenda itu kan ke sini. Itu kan memang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Nah, dan di situ memang pembangunannya belum semaksimal di daerah lain ya. Nah, itulah yang ingin saya perjuangkan nanti apabila saya mendapatkan amanah ya. Ya, saya akan perjuangkan daerah-daerah perbatasan itu supaya lebih diperhatikan, Kang. Ya, lebih diperhatikan segala sesuatunya lah ya. Infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan, kemudian kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Jadi, saya mungkin akan mendorong pembangunan itu ke wilayah sana. Kemudian mungkin diperlukan adanya sentra-sentra ekonomi baru di sana, kemudian tempat olahraga, kemudian fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya melihatnya memang Tanah Sareal ini bukan tidak tersentuh ya, tapi memang lebih harus mendapat perhatian lah menurut saya sih. Ya. Nah, pengalaman Akang di Kadin selama 2 periode juga itu bisa menjadi modal ya. Apa yang akan lakukan terhadap warga Akang nih di Tanah Sareal nanti. Artinya mungkin pengembangan UMKM juga bisa dilakukan di sana ya. Karena kan salah satu sentra UMKM kan termasuk ada di Tanah Sareal juga kan. Iya. Tapi cuman memang di Tanah Sareal itu belum ada tempatnya Kang, sentranya, sentra UMKM-nya. Nah, saya dengar sih Pemkot memang mau buat sentra UKM di setiap kecamatan, tapi belum tahu saya di mana. Yang terbaru itu kan mau ada kampung atlet itu Kang di Kayu Manis itu, ya mudah-mudahan itu juga bisa sebagai merangsang lah pembangunan di daerah itu ya. Karena memang untuk supaya daerah itu berkembang harus ada sesuatu dulu di situ yang untuk mengawali lah pembangunan di situ. Jadi nanti bisa mengikuti yang lainnya gitu. Kang, balik lagi Kang ke keluarga kan Pak Aang Suganda ya. Hamid Suganda. Pak Hamid Suganda itu beliau kan langsung menjadi Bupati Kuningan kan, tanpa harus menjadi anggota dewan dulu, betul nggak sih? Ya kan? Nah, kenapa jejak itu tidak akan ikutin gitu loh, sebagai orang Bogor loh, seperti itu, ya kan? Jadi dulu itu Kang, waktu Bapak kepilih itu adalah reformasi kan, 2003 tuh ya, awal di mana orang-orang kayak Bapak ya khususnya pengusaha gitu bisa jadi kepala daerah tuh, ya jadi ya memang dari PDIP ya, PDIP sebelumnya, PDIP, jadi saya bukannya
nggak kepingin. Saya cita-cita sih ya, namanya cita-cita ya, setinggi-tingginya lah ya. Ya pengen juga jadi kepala daerah gitu. Iya. Nah, cuman saya mau Tapi Bapak kenapa bisa terkenal di Kuningan ya? Memang dia aslinya orang Kuningan. orang Kuningan. Orang Bapak itu lahir di Kuningan. Oke. Nah, terus setelah lulus kuliah di Bandung, dia merantau ke Bogor. Oh. Nah, dia merantau ke Bogor, bertemulah sama ibu saya di sini. Ibu saya kan orang Bogor. Orang asli Bogor ya. Nah, kemudian dia berkiprah jadi pengusaha di Bogor selama 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun dia ya itu mencoba peruntungannya di politik. Waktu itu masih dipilih dewan, Kang. Ya, masih pemilihan dewan waktu itu ya. Masih dipilih belum dewan. pemilihan secara langsung belum, ya. Belum. Jadi, nah kebetulan waktu itu di Kabupaten Kuningan itu PDIP itu suara terbanyak. Iya, kuat ya di sana ya. 17 kursi dia. Dari 45. Makanya cukup mendominasi ya. Ya, sih, Waktu Ibu juga pemilihan dewan? Enggak, Ibu udah langsung. Sudah pemilihan langsung kan? Tapi kan terpilih juga karena berkat Bapak sebelumnya ya. Seperti itu. Iya. Kang Erik tidak mencoba di 2024 untuk Kota Bogor? Ya, insya Allah, Kang. Ya, istilahnya saya tidak akan pernah mengatakan tidak gitu namanya kalau peluang sih kalau memang ada, insya Allah saya akan coba ikuti lah gitu. Tapi ya saya sih istilahnya yang hari ini aja dulu gitu. Saya kerjakan. Artinya dulu. Kan kalau saya lihat Kang Erik kan besar, lahir di Bogor, orang Bogor, ya kan, pengusaha di Bogor dan memang potensi anak muda di Bogor lah, seperti itu. Artinya kan selama ini kan mungkin saja di 2024 akan punya kesempatan untuk juga berkiprah kan. Ya, siapa tahu, Kang, kita nggak pernah tahu ya. Oke. Terakhir, Kang. Ya. Tapi saya tambah sedikit ya. Oke, mangga. Saya harus jujur mengatakan bahwa ya saya mendapatkan banyak privilege lah sebagai anak Kang Hamis Suganda itu ya. Ya, dengan nama besar itu ya memang. Betul. Dan di Bogor terkenal juga. Iya, jadi ya sekaligus ini juga sih sekaligus kadang-kadang beban juga ya kalau besar orang tua ya. Orang tua tuh akhirnya kemudian sering inilah dibandingkan gitu sering dibandingkan, kemudian tidak sehebat bapak gitu kan. Ya, terus akhirnya ya itu sempat bikin ini juga lah, pressure juga. Iya, tekanan juga. Kok beda sih sama bapaknya gitu kan. Nggak kayak bapaknya nih gini gitu. Ya akhirnya ya udahlah daripada dipikirin terus ya udah saya. Tapi jadi menarik nih. Apa sih bedanya Kang Erik sama bapak, emang apa? Orang ngelihat ada perbedaan. Emang apa sih bedanya gitu? Nggak tahu saya juga. Nggak tahu. Kalau bapak emang orang kayak gimana? Nggak tahu. Ya mungkin pernah jadi bupati itu kali ya. Mungkin. Atau mungkin dulu dia lagi jadi pengusahanya lebih sukses atau gimana. Nah, Akang sekarang sudah mencapai titik atau pencapaian nggak dalam hidup? Alhamdulillah, Kang. Saya sih sekarang banyak bersyukur. Nah, kemudian karena itu ajaran dari orang tua juga. Ya, kamu harus banyak bersyukur, terus ikhlas ya apapun yang didapat. Saya bersyukur, Kang, karena ya itu tadi yang pertama saya lahir sebagai anak dari Ang Hamis Suganda yang mendapatkan kemudahan, ya, kemudian saya mendapat fasilitas segala macam. Ya akhirnya ya saya juga sebenarnya banyak mengikuti karir jejak beliau sih. Jadi dalam usaha, dalam politik juga. Ya mudah-mudahan aja saya bisa nggak menyamai ya, tapi ya sedikit-sedikit inilah. Hampir sama lah. Hampir seperti itu ya. Iya. Karena ayah saya juga dia itu jadi kepala daerah itu umur 60, Kang. Umur 60. Jadi Akang sekarang umur berapa? Saya 52, Kang. 52? Apa harus nunggu 8 tahun lagi? Enggak sih maksudnya. Kalau si bapak kan 60 nih. Tapi kan kalau bisa lebih cepat kenapa enggak gitu kan? Enggak apa-apa seperti itu kan. Enggak, maksudnya hidup tuh ya orang mungkin ada yang suksesnya di umur 30 ya kan? Ada yang di 40 udah sukses. Tapi sukses juga kan ini ya relatif. Kalau ukur kesuksesan menurut Akang di usia berapa Akang tuh sebenarnya? Apa ketika sudah jadi dosen, udah merasa sudah lengkap nih, pengusaha, politisi, udah jadi dosen, udah lengkap nih. Sebenarnya masih ada gak sih cita-cita yang belum tercapai? Iya, politik, Kang. Itu? Politik. Jadi anggota dewan ya? Legislatif apa eksekutif. Seperti itu. Itu yang belum saya dapat. Kang, jadi manjang. Sebenarnya gini, Akang orang asli Bogor. Iya. Tapi apakah nggak telat gak sih Akang sekarang baru mau masuk ke DPRD Kota Bogor? Jujur padahal sebenarnya panjang loh. Iya.
proses kehidupan Iya. Akang di Bogor itu. Tapi kok baru Iya. sekarang gitu. Jujur Kang, saya harus mengakui bahwa kalau untuk politik saya emang agak telat Kang. Iya. Agak telat saya. Jadi kalau lihat teman-teman saya itu ya udah ada yang jadi anggota DPR, Iya. udah ada yang jadi bupati, ya, Betul. tapi ya tidak ada kata telat lah Kang. Ya, Iya. makanya saya bilang tadi itu, Ah. ayah juga jadi bupati umur 60. Tadinya untuk nyeneng-nyenengin diri aja sih. Ah. Tapi Gitu tapi ya saya lihat juga kalau kita lihat kita nggak boleh putus asa juga lah ya. Betul. Kayak Mahathir kan jadi itu kan 90. Iya, usianya. Iya kan? Iya. Joe Biden aja umur 80 jadi presiden. Iya, Jadi iya. ya selama kita ini ya Iya. terus aja berjuang. Betul. Karena Kang Erik cukup sibuk di kegiatan ya di Kadin ya kan saya sibuk sebagai lumayan, Kang. pengusaha kan bahkan sempat juga malah ke Jawa Barat ya. Iya. Jadi sebenarnya harusnya mungkin jalan startnya bisa dari kota ya, tapi itu yang agak Iya. terlewat dulu ya, Iya. baru sekarang Ya ya. dulu orang sempat bilang dulu harusnya setelah saya kalah pilkada itu saya harusnya langsung ke nyoba di legislatif. Cuman saya nggak berpikir ke situ waktu itu. Jadi saya karena bapak kepala daerah waktu itu, saya fokus di bisnis tadinya. Saya Oh, akhirnya juga balik lagi ke bisnis ya. balik ke bisnis, Ketika 2000 berapa itu 9 berapa waktu itu pilkada? 2007 Kang. 2007 ya. 2007. Setelah itu langsung balik lagi ke bisnis ya. Bisnis ya. Tidak masuk ke legislatif ya. Enggak. Langsung bisnis aja sama organisasi. Sama Terus- organisasi ya. Terus aja di situ. Makanya sekarang di usia 52 balik lagi nih ya untuk ngejar Iya. ke ini ya ngejar PR Iya, apa ngejar mimpi ketinggalan, yang- ngejar ketinggalan. ya Ngejar ketinggalan. Oke, terakhir dari Kang Erik mungkin untuk Kota Bogor dan apa yang akan dilakukan ke Iya. depannya. Ya saya sih bangga lah jadi orang Bogor gitu ya. Iya. Bangga dan saya ingin berbuat sesuatu. Ya mudah-mudahan kalau saya dapat amanah nanti bisa memberikan yang terbaik lah untuk Kota Bogor ya. Yup. Soalnya yang gini-gini tuh ternyata ini ya Kang, yang berharap nggak keluarga aja ya. Maksudnya berharap kita jadi Betul. ternyata gitu ya. Betul. Semua kolega, Oh, ya, teman, teman, segalanya. terus Betul. Karena ada ikatan Itu ya. chemistry itu ya. Iya. Ya. Tapi kalau- saya nggak boleh ungkap di sini ya. Nggak boleh. Nggak boleh saya ngedukung ya. Iya, Jangan ya. Iya. Nggak, Tapi maksudnya kalau gini. kita chemistry deket ya. Gitu. Nggak, maksudnya gini Kang, kalau kayak ada reuni sekolah Iya. gitu, mereka ternyata berharap banget ya kita Pasti, ini berharap. pasti. Dan Sama. itu ya bukan beban ya, tapi ya saya jadi terpacu gitu. Iya, Ayo bukan- tuh Kang, Erik, ayo iya, gitu. betul Kang Erik. beresin Bogor nih, bukan, gitu. bukan karena keluarga sendiri, tapi setidaknya sebagai teman kan, wih teman gua wali kota dong, Iya, gitu kan. gitu. Teman gua anggota dewan, gitu kan, gitu. seperti itu. Ada rasa seperti apalagi kalau dia punya potensi untuk bisa mendukung kan. Betul. seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Oke Kang Erik, Oke terima Kang. kasih Erik Irawan Suganda. Sami-sami, Kang. Politisi Nuhun pisan, Kang PDIP, Widin. Aduh, wartawan. pengusaha dan juga Wartawan favorit saya nih. Dari dulu. pengusaha politikus dan juga pengusaha Bogor. Terima kasih. Sami-sami Kang. Semoga sukses. Amin. Nanti kita ngobrol di edisi berikutnya. Bangga Kang. Nuhun pisan ya Kang Widi. Ya. Iya. Tribuners, itu perbincangan saya dengan Erik Irawan Suganda, politisi dari PDIP, pengusaha juga dan seorang biker. Nanti kita ngomongin bikernya di kesempatan berikutnya. Oke. Saya Widi Henaldi pamit undur diri. Terima kasih.